Pasca penggeledahan polisi di sejumlah titik terkait 3 kasus korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya muncul ke hadapan publik. Febri menjawab siapa pemilik rumah di Sentul yang saat digeledah ditemukan emas seberat 74 kg tersebut. Kepada wartawan, Febri menjawab kalau rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri merupakan rumah pribadi Jampitsus. Ia pun mengatakan bahwa kepemilikan rumah dapat ditelusuri sejak awal kepemilikan. Hal itu disampaikan Febri kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jumat siang. Sementara itu, terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruhnya memiliki pemilik yang jelas. Penyidik Kortas Tipikor menyita uang 476 miliar dan emas 74 kg dari penggeledahan tersebut. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Informasi mundurnya Jampitsus Febri Adriansyah akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana dari Kejagung Jakarta dan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang bersama juru kamera Andika Pratama dari rumah Febri Adriansyah di Jakarta Selatan. Kita ke Putu terlebih dahulu. Selamat pagi Putu, apa alasan Febri Adriansyah mundur sebagai Jampitsus dan apa langkah Kejagung pasca mundurnya Febri? Pagi hari ini kalau mengacu pada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, memang alasan kemudian Febri Adriansyah ini mengundurkan diri dari posisi Jampitsus adalah untuk menjaga netralitas dan juga objektivitas terkait dengan penanganan kasus yang saat ini tengah bergulir dan sedang diselidiki oleh pihak polisi begitu yang kemudian juga bekerja sama dengan pihak KPK terkait pengusutan 3 kasus mega korupsi yang saat ini tengah dilakukan begitu, dan juga ada sejumlah penggeledahan meskipun sebetulnya sampai dengan saat ini pihak dari polisi ataupun juga dari KPK ini belum menyebut siapa tersangka dan apa pasal yang kemudian dikenakan kepada dalam kasus-kasus tersebut begitu, Okta dan juga saudara. Tetapi karena namanya ini terseret dalam pusaran kasus ini, kemudian juga diduga ada keterlibatan di mana ada sejumlah lokasi yang digeledah dan ini berkaitan juga dengan Febri Adriansyah yaitu Jampitsus dari Kejaksaan Agung, maka untuk menjaga netralitas dan juga objektivitas dirinya mengundurkan diri dan ini sudah diterima oleh Jaksa Agung meskipun sampai dengan pagi hari ini di mana surat pengunduran diri itu diserahkan pada dini hari tadi dan sampai dengan saat ini memasuki pukul 7:30 pagi belum ada nama yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan siapa pengganti dari Febri Adriansyah, karena kalau dari pernyataan resmi Kapus Penkum ini memastikan meskipun posisinya ini sempat kosong begitu ya, tetapi proses penyidikan, penyelidikan ataupun juga penanganan perkara di bawah area Jampitsus ini masih terus berjalan dengan baik. Nah, itu juga yang sampai saat ini masih ditunggu karena sampai dengan pagi hari ini Kejaksaan Agung ini sedikit berbeda, Okta dan juga saudara. Biasanya meskipun akhir pekan media ini tetap diizinkan untuk masuk ke area Kejaksaan Agung, tetapi hari ini tertutup baik untuk masyarakat umum ataupun juga untuk media. Juru kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda, Okta dan juga saudara, Riki Sultana, bagaimana kemudian situasi di salah satu pintu yang menjadi akses masuk bagi masyarakat umum ataupun media ke area Kejaksaan Agung. Di mana tadi saya sempat mencoba masuk dan juga bertanya begitu mengapa kemudian kalau mengutip bahasa yang awam begitu, kok tumben ini Kejaksaan Agung ditutup. Nah, jawabannya karena memang ini ada arahan begitu dari Kapus Penkum bahwa mengingat ini merupakan akhir pekan sehingga tidak ada aktivitas
yang bisa dilakukan di dalam, baik itu oleh masyarakat umum ataupun juga oleh jurnalis atau media. Nah, ini adalah salah satu pintu untuk Kejaksaan Agung sendiri. Okta dan juga saudara, sebetulnya ada beberapa akses kalau mau masuk ke area dalam, di mana salah satunya adalah pintu ini. Kemudian yang satu lagi ini ada di area depan, yaitu yang berhadap-hadapan atau berseberangan dengan M Block Space begitu ya, di kawasan Blok M begitu, tapi pintu tersebut juga tertutup dan tidak bisa kemudian diakses. Kalau dari sisi pengamanannya, Okta dan juga saudara, sampai dengan pagi hari ini kami tidak melihat ada pengamanan khusus, tidak ada kendaraan rantis ataupun juga pengamanan dari TNI begitu. Kalau biasanya kita lihat juga ada pengamanan dari TNI, tapi kalau kita lihat sampai dengan pagi hari ini pengamanan hanya dilakukan oleh internal Kejaksaan Agung saja, tidak ada tambahan pengamanan. Okta. Belum ada nama pengganti setelah pengunduran diri dari Jampitsus Febri Adriansyah. Selanjutnya kita ke Zevanya Situmeang di sekitar rumah Febri Adriansyah. Zevanya, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Apakah ada rencana Febri akan memberikan keterangan? Selamat pagi Okta, dari pantauan kami sampai di rumah Febri Adriansyah di kawasan Kramat Pela Kebayoran Baru ini memang belum terlihat ada aktivitas apapun di sekitaran rumah. Bahkan kami juga mencoba menghubungi ex Jampitsus Febri Adriansyah terkait apa langkah atau apakah ia akan memberikan pernyataan terkait dengan bagaimana ia kemudian akhirnya mengundurkan diri pasca namanya ini terseret terkait dengan penyidikan soal kasus dugaan korupsi tata kelola batubara PT PLN begitu yang sedang diusut oleh Kortas Tipikor Polri. Tapi memang dari pantauan kami Okta, selain juga kami belum menerima kabar hingga saat ini sekitar pukul 7:30 pagi dari Febri pasca ia mengundurkan diri, aktivitas di kawasan rumahnya juga tidak terlihat ada aktivitas yang begitu signifikan begitu ya, seperti dari di belakang saya ini adalah rumah Febri. Dari salah satu sisi pintunya memang tadi terlihat ada satu orang berseragam putih begitu tadi masuk ke dalam rumahnya, namun tidak terlihat ada aktivitas lanjutan. Lalu juga di sisi pintu satu lagi rumah Febri ini juga terlihat pintu tertutup begitu rapat. Bahkan juga kalau sebelumnya di beberapa hari sebelumnya kita lihat di sekitaran rumah Febri ini ada penjagaan yang cukup ketat begitu dari anggota TNI. Namun kalau kami lihat di hari ini tidak terlihat adanya penjagaan yang begitu ketat dari anggota pasukan khusus begitu misalnya yang terlihat di sekitaran rumah Febri Adriansyah. Bahkan mobil pun yang berjaga begitu misalnya ini juga tidak terlihat apakah akan ada aktivitas keluar dari rumah atau apa, ini juga tidak terlihat sama sekali. Sangat sepi, masih relatif sepi Okta dan juga saudara. Bahkan juga kami masih terus berusaha menghubungi ex Jampitsus Febri pasca ia pada akhirnya mengundurkan diri setelah sebelumnya di hari kemarin di hari Jumat ia menggelar konferensi pers dan membantah isu bahwa dirinya mundur sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Tentu ini yang masih akan kita kejar terus Okta dan juga saudara terkait apakah ia akan memberikan pernyataan usai ia mengundurkan diri sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Andika Pratama dari rumah Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Sebelumnya Dani Putu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.